warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Alfi Fitriani. Kemudian ada teman saya, Urfi Indiah Prameswari. Kemudian ada Mbak Voleta, Mbak Sulis, dan ada kameramen kami yaitu Mas Huda. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan praktikum uji makanan, khususnya yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan juga uji protein. Seperti yang diketahui, di depan kami sudah menyiapkan beberapa alat dan juga bahan yang akan kami gunakan dalam kegiatan praktikum ini. Bagaimana yang teman-teman lihat di video ini, kami sudah menyiapkan beberapa alat dan juga bahan yang kami perlukan. Di antaranya yaitu ada piring plastik, kemudian ada pipet 1 buah, kemudian ada pisang 1 iris kecil, ada apel, ada sedikit nasi, kemudian ada sedikit telur rebus yang kita ambil bagian putihnya saja, kemudian ada tahu putih, ada margarin seujung sendok, kemudian ada 1 biskuit, ada tepung terigu, ada gula pasir, ada kentang, dan juga ada kalium iodida yang lebih tepatnya sudah kami jadikan larutan ya teman-teman. Adapun tahap pengujiannya yaitu kami tetesi satu persatu bahan makanan yang sudah kami susun di atas piring tadi dengan 2-3 tetes larutan iodium dalam kalium iodida yang sudah kami larutkan. Setelah kami tetesi satu persatu bahan makanan, kemudian kami lakukan pengamatan terhadap perubahan warna pada makanan tersebut. Kemudian kami mencatatnya pada lembar pengamatan. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa makanan yang mengandung karbohidrat itu jika ditetesi iodium maka akan berubah warna menjadi hitam. Adapun alat dan juga bahan yang diperlukan dalam kegiatan uji lemak ini adalah piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar. Kami sudah memotongnya ya teman-teman. Kemudian ada lampu HP atau lampu senter, kemudian lilin 1 buah, sendok 1 buah, kemiri 2 butir, margarin 1 sendok kecil, wortel 1 buah, kemudian seledri 1 tangkai, biji jagung kering 1 genggam, singkong kering 1 iris, kacang tanah yang sudah dikupas, kemudian pepaya 1 potong kecil, kemudian santan, minyak goreng, susu, dan air. Langkah pertama yaitu kami ambil 2 buah kertas coklat sampul buku tadi yang sudah dipotong. Setelah itu kami ambil pipet, kita isap air dengan pipet tersebut dan teteskan di salah satu kertas coklat. Setelah itu kita ambil pipet yang lain, kita gunakan untuk mengisap minyak dengan pipet dan kita teteskan lagi di kertas coklat yang lainnya. Setelah itu, kita biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sambil menunggu kertas tersebut mengering, kita siapkan 10 kertas coklat yang sudah kita beri nomor dan juga kita beri nama bahan makanan. Nah, teman-teman, sebagaimana di video, itu ada kertas dari kemiri yang bertulisan kemiri, kemudian ada margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, dan susu. Setelah kita menyiapkan kertas-kertas tersebut, kemudian kita haluskan kemiri. Nah, setelah kita haluskan, kemudian kita usap-usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali ya teman-teman. Setelah itu sambil menunggu waktu, kita kerjakan hal yang serupa pada 9 bahan makanan lain ya, yaitu kita cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari nyala lilin. Nah, setelah margarinnya mencair, kita teteskan margarin tersebut di atas kertas coklat ya teman-teman. Dan seperti biasa, kita tunggu sampai sekitar 10 menit.
Setelah itu, kita juga harus melakukan hal yang serupa pada bahan makanan lain, yaitu pada seledri, wortel, biji jagung, singkong kering, dan lainnya itu kita usapkan di atas kertas coklat selama kurang lebih 10 kali ya teman-teman. Dan kita juga harus menunggunya sampai mengering atau sampai sekitar 10 menit. Kemudian setelah 10 menit, kita amati kertas tersebut satu per satu. Nah, kita amatinya dengan menggunakan senter ya teman-teman. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa untuk bahan makanan berupa wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, dan pepaya, apabila diusap-usapkan pada kertas coklat, maka bahan makanan tersebut tidak meninggalkan noda minyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa makanan tersebut tidak mengandung minyak atau lemak. Sedangkan pada bahan makanan kemiri, margarin, kacang tanah, santan, susu, dan minyak goreng, apabila kita usapkan pada kertas coklat akan meninggalkan noda minyak, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dikatakan mengandung minyak atau lemak. Demikian ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita siapkan alat dan juga bahan yang sekiranya akan kami perlukan. Piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, lilin 1 buah, alas gelas, cangkir plastik, kemudian sendok makan 1 buah, korek api, kemudian sumpit, kertas label, air kapur, air 10 ml, gula pasir 1 sendok, kemudian putih telur yang telah direbus 1 iris saja ya, kemudian roti 1 iris kecil, tempe, daging ayam 1 iris kecil, tepung terigu, tembaga sulfat yang sudah kami larutkan, kemudian bulu ayam, seledri, dan kangkung. Setelah selesai menyiapkan alat dan juga bahan, kita langsung saja ke tahap pengujian ya teman-teman. Langkah pertama yaitu kita nyalakan lilin di atas alas gelas sebagaimana di video. Kemudian kita ambil bulu ayam dan bakar di atas lilin yang menyala. Setelah itu kita amati bau yang ditimbulkan dari bulu ayam yang dibakar tersebut ya. Setelah kita mengamati bau yang ditimbulkan, kemudian kita bakar satu per satu bahan yang diuji, diantaranya yaitu seledri, kangkung, kemudian putih telur, roti, tempe, dan daging ayam. Setelah kita melakukan pengujian, kemudian kita amati bau yang ditimbulkan dari bahan makanan yang kita uji tersebut. Dan tak lupa kita catat hasil pengamatan dan juga uji kita tersebut dalam lembar pengamatan ya teman-teman. Bahan makanan yang berbau seperti bulu ayam adalah putih telur, daging ayam, dan tempe. Yang mana ketiga bahan tersebut adalah mengandung protein. Adapun bahan makanan yang tidak mengandung protein berdasarkan hasil pengamatan kami melalui proses pembakaran yaitu seledri, kangkung, dan roti. Sebagaimana di video, alat dan bahan yang kita gunakan adalah larutan tembaga sulfat, kemudian ada larutan air kapur, kemudian 2 buah pipet, dan bahan makanan yang akan kita uji. Di antaranya yaitu gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Setelah alat dan bahan siap, kita ambil 1 pipet ya teman-teman. Kemudian kita gunakan untuk menghisap air larutan kapur. Setelah kita hisap air kapur tersebut, kemudian
kita teteskan sebanyak 2 tetes kepada bahan makanan yang kita uji. Nah, sebagaimana di video ya teman-teman, kita berikan 2 tetes saja. Setelah selesai meneteskan larutan air kapur, selanjutnya kita ambil 1 pipet lain. Selanjutnya kita hisap air larutan tembaga sulfat, kemudian berikan 2 tetes pada setiap bekas tetesan air kapur tadi ya. Jadi setelah kita tetesi bahan makanan tersebut dengan air kapur, kemudian kita berikan 2 tetes lagi air larutan tembaga sulfat. Setelah selesai, kemudian kita lakukan pengamatan ya teman-teman. Dan tak lupa catat hasil pengamatan kita terhadap perubahan warna pada lembar kerja pengamatan. Adapun berdasarkan pengamatan kami dalam uji protein melalui proses penetesan dengan larutan air kapur dan juga tembaga sulfat, dapat disimpulkan dan juga dapat diketahui bahwasanya semua jenis makanan yang mengandung protein jika ditetesi dengan larutan tembaga sulfat dan juga air kapur, maka akan berubah warna menjadi ungu. Demikian ya teman-teman, hasil pengamatan kami uji protein dengan menggunakan air kapur dan juga tembaga sulfat.